Namanya saya datang di Toraja ini, saya sudah 2 minggu, lebih tepatnya di Tadongkon ya, dan sudah 2 kali saya ke Bituang ini. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan saya kesempatan untuk kita belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Seperti kata Bapak Gembala tadi, harus memperkenalkan diri ya. Seperti kata pepatah juga, tak kenal maka tak sayang. Tapi saya takut nanti seperti Fajar Setpoint, lagi sayangnya ditinggal. Oke, tapi tidak apa-apa. Perkenalkan nama saya. Oh, itu nama saya di atas. Nama saya Sinuyu Waru. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Nuyu, N-U-Y-U. Saya berasal dari Nias dan saat ini saya sedang bersama-sama dengan Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya stay di Bali. Di Bali di daerah Nusa Dua. Saya sudah 1 tahun di sana. Saya juga terlibat dalam pelayanan gereja dan komunitas-komunitas Kristen. Oke Bapak Ibu, saya rasa itu cukup untuk perkenalan kita pada pagi hari ini. Kalau misalnya kau pengen perkenalan lebih lanjut nanti, ya tidak apa-apa, kita sediakan uang di sana. Oke, baik. Satu tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu imani sekali, doakan berulang kali. Saya rindu kita semua yang ada di tempat ini kita mau mengatakannya secara bersamaan dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Imani sekali, doakan berulang kali. Saya mengambil nats ini untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu, karena beberapa kali saya mengikuti Natal persekutuan GPT, saya selalu melihat ayat ini. Dan saya mencoba untuk sudah dilepas ya di sini, di depan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kita berulang kali? Pernah berpikir nggak Bapak Ibu? Kenapa kita harus mengimani sekali, tapi kita berdoanya berulang kali? Siapa yang punya cita-cita di sini tahun depan mau beli motor atau mau beli mobil? Ada nggak? Tidak ada. Berarti sama. Saya juga tidak punya cita-cita demikian. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu melihat seperti begini. Di saat kita berpikir tahun depan kita mau beli motor atau mobil, saya umpamakan itu sebagai iman. Iman kita mau beli motor tahun depan, tahun 2024. Tapi untuk kita bisa beli motor itu, kita harus nabung, kita siapkan uang. Nah, ketika kita menyiapkan uang itu ibaratnya seperti doa. Makanya seorang reformator di tahun abad ke-16 itu Martin Luther berkata bahwa doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di orang-orang Yahudi itu, mereka itu berdoa 3 kali sehari. Ada nggak yang berdoa 3 kali sehari? Yang berdoa 3 kali sehari di sini? Ada? Gak ada. Saya luar biasa. Saya aja berdoa sekali sehari Bapak Ibu. Pas paginya, terus nggak dihitung tuh doa makan. Kalau dihitung doa makan berapa kali? Makan pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Kami juga makan siang kalau tengah malam. Berarti doa itu sebenarnya bukan ketika kita mau doa makan, mau doa tidur atau bangun pagi. Bukan itu doa yang sebenarnya. Tapi doa itu lebih mengarahkan kita bagaimana cara kita mengomunikasikan diri kepada Tuhan. Artinya itu ada hubungan dengan Tuhan. Makanya saya ambil tema ini untuk kita semua Bapak Ibu. Imani sekali, doakan berulang kali. Ketika Bapak Ibu mempunyai cita-cita ke depannya, Bapak Ibu sudah beriman. Tapi untuk mendapatkannya, Bapak Ibu harus berdoa setiap malam. Bapak Ibu harus berusaha. Nah itu yang saya maksudkan. Kita beriman itu, ya itu aja. Sekali titik. Tapi kita harus berusaha itu berulang kali. Berdoanya berulang kali. Nah, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ada 3 poin yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terkait dengan Lukas 18 ini. Pada poin yang pertama,
Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana doa itu diumpamakan Yesus sebagai seorang janda yang meminta keadilan kepada seorang hakim. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Kita menghargai pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dari ayat 1 sampai 8, di ayat yang pertama itu laki-laki, kita kaum laki-laki semua, Adam, dan di ayat yang kedua itu kaum Hawa, dan selanjutnya. Jadi bergantian. Dimulai dari ayatnya yang pertama. Lagi-lagi ya, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2 wanita. Dan ayat ketiga, lagi-lagi. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikanlah aku terhadap lawanku." Ayat 4. Ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6. Ayat 7. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada poin yang pertama ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bagaimana cara kita untuk berdoa. Tadi kan kita sudah mengimani, sekarang kita harus berdoa berulang kali. Nah, kita bertanya, berdoa berulang kali itu seperti apa? Di ayat yang pertama, Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada para muridnya untuk menegaskan bahwa mereka tidak boleh hanya sesaat saja berdoa. Atau kalian itu, para murid, harus berdoa berulang kali. Bapak Ibu perhatikan di bagian warna putih itu dikatakan di sana, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berarti ketika Yesus mengatakan kepada mereka dalam hal berdoa, Yesus sedang mengatakan bahwa kamu itu kalau berdoa jangan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, dan kamu stop. Kamu itu harus berdoa berulang kali. Kenapa harus berulang kali, Bapak Ibu? Mungkin kita bertanya, ada seorang anak pada umur yang 5 tahun ketika dia meminta jajan kepada ayahnya, ayahnya langsung memberikannya. Tapi ketika anak itu beranjak dewasa di umur 18 tahun sampai 20, ketika anak itu meminta uang kepada ayahnya, mungkin saja ayahnya memberikannya, mungkin, tapi dia lihat dulu anaknya ini tidak langsung memberikannya. Anaknya minta, "Pak, saya butuh uang ini untuk uang kuliah." Mungkin ayahnya melihat, oh ini penting, tapi ayahnya tidak langsung memberi. Pernah nggak seperti itu teman-teman kaum muda? Atau ketika kita meminta uang kepada orang tua tidak langsung memberikannya. Tapi orang tua tahu kalau kita ini butuh. Pernah nggak seperti itu? Kira-kira di dalam pikiran orang tua apa? Orang tua itu sedang mengajari kita tentang nilai sebuah permohonan. Atau ketika kita menerima sesuatu itu, jangan semudahnya gitu. Ketika kita anak-anak, mungkin seperti kita
bayi rohani kita dikasih oleh Tuhan. Tapi ketika kita dewasa rohani, seakan-akan ketika kita memohonkan sesuatu, Tuhan itu kurang banget menolong kita. Ketika kita berseru misalnya pada bulan Januari, kita mau doain Tuhan tolongin lagi krisis ini Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak langsung menolong pada bulan Januari. Kadang-kadang Tuhan menolong tahun depan, dia baru mengabulkan. Makanya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, kalau seandainya Tuhan Allah, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi di akhir ayat berikutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, Yesus itu berkata, jadilah kehendakmu. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana Yesus sebenarnya bisa saja melewati hal yang sangat menyiksa dirinya, tapi dia mau kembalikan kepada Bapa di surga apa yang terbaik di dalam dirinya. Nah, seringkali kita Bapak Ibu, kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Seakan-akan kita yang mau jadi Tuhan. Bukan nggak seperti itu. Tuhan pokoknya saya mau seperti ini. Seakan-akan kita mau bertukar posisi dengan Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan itu, kamu itu pembantuku, aku majikanmu. Bukan nggak seperti itu. Di dalam doa-doa kita saja Bapak Ibu, Tuhan tolong jagain rumah kami, kamu mau pergi. Ada nggak seperti itu? Kita seringkali menempatkan Tuhan itu sebagai kata kasar sebagai kesurangan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Kita dengan seenaknya mengatakan seperti demikian. Tapi kita pernah berpikir tidak, kalau kita sedang memohonkan kepada pribadi yang mempunyai alam semesta ini. Itu yang saya katakan kepada kita semua saat ini. Ketika kita berdoa, kita harus juga memposisikan diri sebagai seorang yang meminta. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada orang-orang yang berdoa seperti begini. Pernah nggak Bapak Ibu perhatikan ada yang berdoa seperti begini? Karena mereka mengatakan bahwa dengan seperti inilah sebenarnya kita mau berdoa. Karena di dalam berdoa itu kita meminta. Ada nggak orang yang meminta kayak gini tangannya? Ada nggak? Tuhan tolong saya Tuhan, pengen apa ini makanan ini? Nggak ada Bapak Ibu. Ya gini tangannya, dia harus meminta. Nggak ada dia berdiri tegak, dia bersumpah ada gini, dia taruh tangannya seperti ini. Dia harus merendahkan tangannya, dia harus merendahkan diri untuk meminta kepada Tuhan. Ketika Yesus mengatakan kepada muridnya, kamu itu kalau berdoa jangan hanya sekali saja. Kamu pikir Tuhan itu main-main, kamu itu harus berusaha dong. Kalau kamu masih bayi rohani, oke lah. Tapi di saat kamu sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun terus, kamu memberikan standar terhadap Tuhan itu dengan permohonan, wah gawat. Ada berapa banyak orang yang kecewa ketika Tuhan tidak menolongnya? Ada berapa banyak orang Kristen yang akhirnya meninggalkan gereja karena Tuhan tidak mengabulkan permohonan doanya? Saya rasa Bapak Ibu yang ada di sini tidak seperti demikian. Dan saya berdoa tidak ada seorang pun yang mempunyai iman seperti demikian. Karena terkadang kita orang Kristen ini Bapak Ibu, kita menaruh iman pada permohonan yang lahiriah. Kita menaruh iman kita pada hal-hal yang sementara. Dan kita mencoba menjas Tuhan ketika Tuhan tidak mau menolong kita. Dia itu gak bagus. Ada banyak loh, kalau Bapak yang perhatikan itu di YouTube, di Facebook, ada banyak orang yang mengatakan demikian. Tapi mari kita melihat apa itu doa dan permohonan. Ketika kita berdoa, kita jangan paksa Tuhan untuk mengabulkan permohonan kita. Di ayat yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan, Yesus berkata tentang sebuah perumpamaan di sebuah kota ini. Misalnya Bituang, ada seorang hakim yang lalu, dan Bapak Ibu baca tadi, dia itu nggak takut Tuhan, nggak dihormati manusia. Ada dua hal di sini.
dia tidak takut Tuhan dan tidak menghormati manusia. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat. Jika seorang hakim, kalau Bapak Ibu nanti perhatikan, misalnya bandingkan di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11, 10 ayat 1, 13 ayat 24 di kitab para hakim setelah Yosua. Nanti Bapak Ibu melihat bahwa hakim yang dimaksudkan di situ adalah pemimpin, penguasa. Jadi saya gambarkan seperti begini Bapak Ibu. Kalau sekarang di Indonesia ini hakim itu hanya memutuskan perkara. Biasanya dia bawa paku, tapi dia bukan tukang bangunan Bapak Ibu ya. Dia itu ketika dia ketuk palu berarti sudah sah perkara itu. Kalau mau rugi, mau beruntung, ya itu resiko kamu. Seperti itu juga hakim pada saat itu. Jadi dia bukan hanya orang yang mengambil keputusan hukum, tapi dia berhak membebaskan seseorang yang tertawan atau yang dikenai fitnah. Jadi dia berhak menolong orang itu. Dan sudah barang pasti kalau seorang hakim itu yang pasti tahu undang-undang. Siapa yang sering nonton ILC di sini? Yang Bang Karni, ILC, Indonesia Lawyers Club. Itu kan perdebatan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikuti. Terkadang kalau orang itu sudah tahu hukum, dia akan bermain-main dengan hukum. Di mana ada ketidakadilan di pengadilan? Bapak Ibu percaya itu enggak? Di mana ada ketidakadilan di pengadilan? Karena orang-orang yang ada di pengadilan itu, orang-orang pengacara atau pembela kebenaran itu, lawyers namanya, itu mereka tahu hukum semua. Dan yang mereka debatkan di situ bukan hanya tentang kebenaran, tapi siapa yang menang. Aku menang, itu aja pikiran mereka. Makanya Bapak Ibu, ketika ayat ini mengatakan ada seorang hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak menghormati sesamanya, Bapak Ibu bayangkan seperti itu ya. Bagaimana rasanya jika ada seorang hakim dia pun nggak mau taat sama Tuhan. Nah, dia aja tidak mau taat sama Tuhan, di mana dia mau memperhatikan manusia. Pasti di matanya manusia itu gak ada apa-apanya. Tuhan aja dia nggak takut kok. Jadi kalau bisa saya andaikan, ya suka-suka gue lah. Gue mau putuskan ini, oke. Gue mau buat ini, oke. Jadi seolah-olah keputusan itu ada di tangannya dan sesuai dengan kehendaknya. Jadi di poin yang pertama ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan tadi di awal, bahwa itu mengenai berdoalah setiap waktu. Ketika Bapak Ibu mengimani sesuatu, doakanlah itu setiap waktu. Jangan berkata, oh Tuhan saya sudah berdoa sekali dan Tuhan langsung menjawabnya. Tidak. Bapak Ibu harus berusaha. Karena ketika Bapak Ibu berdoa, Tuhan itu sedang menguji iman Bapak Ibu, sedang menampi kepercayaan Bapak Ibu, sedang menampi dedikasi, pengabdian Bapak Ibu dan pengenalan Bapak Ibu terhadap Tuhan. Tuhan semacam apa yang Bapak Ibu percaya? Dan yang kedua, di ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, ketika kita berdoa harus fokus pada satu tujuan. Terkadang kita Bapak Ibu manusia ini banyak sekali doa. Dan ini sekedar pengalaman sharing Bapak Ibu ya. Kami biasanya berdoa itu di waktu dulu saya masih belajar di Surabaya. Kami itu ada doa malam. Nah, biasanya sebelum kami menikmati misalnya snack itu kami berdoa. Ini doa snack, maksudnya kalau doa snack itu kan doa makan lah seperti itu ya. Palingan 1 menit 30 detik itu sudah lama banget rasanya. Nah, teman saya itu berdoa itu sampai 5 menit. Bayangkan doa makan. Dia doakan bangsa dan negara, dia doakan jemaat. Saya pikir ini snack kalau dibagi untuk jemaat dan bangsa kita kerepotan ini, kita dapat bagian berapa?
Seringkali kita seperti itu Bapak Ibu, berlaku pelit ketika berdoa. Makanya ketika Yesus itu berkata, muridnya bertanya, ajari kami berdoa seperti orang Farisi itu. Yesus berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa Bapak Ibu? Haleluya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Puji Tuhan ya. Iya. Karena biasanya Bapak Ibu seperti lagu-lagu di Natal itu, malam kudus di bulan Desember, sunyi senyap di bulan Januari sampai November. Ya tuh, malam kudus tuh kita nyalakan lilin. Yang tidak datang ke gereja atau orang yang misalnya ya karena pekerjaan lah terlalu sibuk dia ya, nggak datang ke gereja. Cuma sekali 1 tahun. Tapi setelah itu hilang dia di bulan Januari sampai November, muncul di Desember. Apa Bapak Gembala nggak kaget? Ternyata jemaat saya ini lahir kembali di bulan Desember. Masuk bulan Januari hilang lagi. Pusing Pak Gembala dan ini domba yang tersesat atau domba yang kehilangan arah? Ya, pusing Pak Gembala Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Mazmur 23 dan Yohanes 10 itu berbicara tentang gembala. Bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu di tempat ini dan ada seorang gembala dan gembala di sampingnya memikirkan Bapak Ibu semua. Makanya nanti di akhir-akhir saya akan memberitahu Bapak Ibu apa kesulitan terbesar seorang gembala itu. Sedikit kesaksian Bapak Ibu. Saya ini pernah diminta untuk menjadi seorang gembala di suatu gereja. Saya pikir saya sudah mantap. Saya tahu lah, maksudnya sedikit saya sudah belajar. Saya diminta orang itu, dan itu orang berpengaruh di salah satu sinode. Dia itu salah satu pendiri sinode. Dia ngomong sama saya, dia telepon saya. Saya bilang, saya berpikir Bapak Ibu seperti begini. 1, tidak siap, 2, tidak ada pendamping. Kalau Bapak Gembala itu kan, dia kan konseling Bapak Ibu. Masa nanti datang ibu-ibu, kita harus bawa dia misalnya di ruang tamu terus berdua gitu. Apa yang gak diviralkan kita di Facebook, ini gembala atau apa? Itu di pikiran saya Bapak Ibu. Terus saya berpikir, menjadi gembala itu sangat berat sekali. Sangat berat Bapak Ibu. Bayangkan kalau ada satu keluarga mau ngomong sama Bapak Gembala, tolong kami lagi kesusahan ini, bantu doa. Datang lagi, yang jomblo datang, Tuhan, Pak Gembala tolong dulu doakan ini. Ini saya lagi kepengen ini, sudah 2 kali diputusin, saya mau cari lagi nggak diterima. Ya, datang semua. Bayangkan kalau pemuda kayak gitu semua, apa nggak pusing Bapak Gembala mikirin kalian? Ya, itu hanya secuil kecil loh Bapak Ibu tentang risiko menjadi gembala itu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat saya ini bukan wajah gembala, wajah domba itu masih perlu digembalakan. Nah, di sini kita melihat di poin yang kedua, berdoa itu seperti apa sih? Fokus pada tujuan. Kalau Bapak Ibu baca di Lukas 18 ayat 1 sampai 8 itu sungguh asik. Makanya kalau kita baca Alkitab, kita jangan seperti baca Quran, tapi kita coba renungkan. Oke, tapi tidak apa-apa. Mari kita belajar bersama ya. Permintaan seorang janda itu, dia hanya minta 1 poin saja. Dia nggak minta beras, dia nggak minta minyak goreng, dia nggak minta ikan asin, ikan teri, dia nggak minta itu. Dia hanya minta 1 aja. Bela hakku terhadap lawanku. Hanya itu permintaannya. Berarti apa Bapak Ibu? Janda ini bukan orang terkenal, dia ini orang yang sangat, kalau misalnya di strata sosial atau di lingkungan sosial ini, dia ini orang biasa, nggak terpandang. Kalau misalnya dapat amplop dari pemerintah, mungkin dia ini nggak kena bagian. Dia ini orang yang diabaikan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, dia itu sangat berani sekali. Dia itu datang kepada hakim itu setiap waktu. Saya membaca satu artikel terkait ini dan dia ngomong seperti begini. Di saat hakim itu berjalan,
Dia ikuti dan teriak, "Pak Hakim, tolong bela aku." Di saat hakim itu sudah makan, dia ada di luar rumah teriak, "Pak Hakim, tolong aku, bela aku." Ketika hakim itu misalnya sedang tidur, mungkin jam 8, janda ini datang lagi. Dia ngomong sama hakim itu, "Pak Hakim, tolong bela aku." Artinya apa? Dia ini benar-benar tertindas. Lawannya ini atau orang yang sedang diadili bersama dengan dia ini dalam sebuah perkara, orang berpengaruh, orang ternama. Artinya apa Bapak Ibu? Dia tidak punya siapa-siapa di pengadilan itu. Dia hanya sendiri. Fokus pada tujuan. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang di dalam sebuah doa itu bukan hanya iman saja yang diuji, tapi kesetiaan. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut dirinya baik, tapi siapakah yang menemukan orang setia? Mungkin saudara Marcel bisa membacakan bagi kita. Amsal 20 ayat 6. Saya meminta Bapak Ibu kita baca bersama. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kesetiaan di zaman sekarang itu seperti barang yang sangat langka. Serius, di orang Kristen itu sekarang kesetiaannya itu menjadi barang langka. Mungkin Bapak Ibu di sini di Bituan ini nggak begitu melihat bagaimana orang-orang Kristen itu bercerai. Tapi kalau Bapak Ibu keluar dari sini dia di perkotaan, Bapak Ibu akan kaget. Ada yang nikah sampai 2 kali, 3 kali. Dan mantan suaminya itu masih. Jadi berbahagialah bapak-bapak sekarang ya yang masih setia. Tapi saya nggak doakan bapak melakukan hal itu ya. Begitu juga ibu-ibu yang ada di sini. Karena di dalam kekristenan itu pernikahan itu 1 kali untuk selamanya. Bayangkan itu betapa menderitanya Adam ketika diambil tulang rusuknya. Saya nggak habis pikir. Adam ini sesak napas, atau dia sudah dibius gitu nggak rasa. Bayangkan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan Adam itu tidur dia telungkan ini. Tiba-tiba Tuhan itu ambil tulang rusuknya. Saya mau praktikan aja ya, nggak apa-apa ya, diambilnya. Nggak tahu lah mungkin kanan atau kiri, pokoknya diambilnya. Pasti diambilnya nggak kayak gini kan? Harus pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu sebenarnya perhatikan, terkadang kita mengatakan medis itu luar biasa, tapi operasi pertama di dunia ini dilakukan oleh Allah. Ketika dia mengoperasi Adam itu mengeluarkan tulang rusuknya dan membangun seorang perempuan yang bernama Hawa. Amazing, luar biasa buat kita itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca itu sangat enak sekali. Ada hal-hal baru yang sebenarnya orang-orang pada zaman sekarang itu mengatakan ini baru, tapi sebenarnya Alkitab sudah menceritakannya. Bapak Ibu mau berkebun, mau bertani, lihat Alkitab. Itu ada sebuah pengaturan waktunya. Ada masa-masa ketika tanah itu didiamkan. Kenapa? Supaya tanah itu kembali gemburnya digunakan. Jadi dia ada teorinya itu di pertanian Bapak Ibu. Jadi Alkitab itu tidak pernah bohong. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya baca, mau tukang kebun, pertanian, seorang hakim, guru, gembala, kita diatur hidupnya oleh Alkitab. Kalau Bapak Ibu mengimani Alkitab itu sebagai buku panduan hidup, ada banyak manfaatnya. Makanya saya katakan di sini Bapak Ibu, ketika kita berdoa itu fokus pada satu tujuan saja. Berdoa itu satu aja. Terkadang kita itu berbelit-belit sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan nggak tolong, nggak mau ke gereja saya. Kalau Tuhan nggak tolong saya nggak mau cekapin Pak Gembala saya. Nggak ada gereja aneh. Saya nggak mau ke gereja lagi. Buktinya Tuhan nggak tolong saya.
Ada banyak kita orang Kristen seperti demikian. Artinya apa? Kita mau membangun iman kita itu dengan hukum dagang. Kalau saya untung saya masuk gereja, nggak untung keluar gereja saya. Periksa diri kita masing-masing. Ada banyak kita membangun iman itu dengan hukum dagang. Seolah-olah kita mau jadikan Tuhan itu sebagai penjual atau pembeli. Periksa diri kita, Bapak Ibu. Saya juga memeriksa diri. Meskipun saya masih muda, tapi saya banyak bercermin tentang bagaimana kehidupan. Di sini dikatakan bahwa seorang janda itu hanya meminta satu aja. Bila aku pagi, aku mau dilepaskan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 5 itu, kata kuncinya terus menerus. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Bukan amin ya. Saya lihat baca Bapak Ibu itu kayak merenungkan, waduh, kayaknya saya pernah berdoa demikian ya. Kok pas banget gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu, di ayat yang ketiga sampai kelima ini saya menyimpulkan seperti demikian. Mohonkan satu permintaan saja sampai saudara mendapatkannya. Jangan seperti orang Farisi berbelit-belit ketika berdoa. Dia mau berdoa pas orang lihat dia. Dia mau berdoa di lorong-lorong di jalan raya. Mohon maaf ya, kita orang Kristen nggak diajar seperti itu. Tuhan berkata itu kok berdoa itu masuk di kamarnya. Kalau ada orang Kristen berdoa itu di tengah-tengah jalan, saya rasa itu dia bukan orang Kristen, itu perlu dipertanyakan pertobatannya. Kita nggak diajari berdoa itu menampakkan diri kepada orang lain. Secara disengaja ya, berbeda kalau di sini. Jadi berdoa itu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Seperti seorang suami dengan istrinya ketika mereka bercakap-cakap, seperti itulah doa. Dan kita di ajaran tabernakel diajarkan Kristus itu mempelai pria surga kita, dan kita adalah gerejanya sebagai mempelai wanita. Itu kan konsep kita di dalam tabernakel. Ketika Yesus kita anggap sebagai seorang yang sangat spesial bagi kita, kenapa kita harus berat-berat kalau berdoa? Kenapa kita tidak ngomong secara spontan? Nah, sekarang kita pada poin yang ketiga. Setia pada satu tujuan. Baik Bapak Ibu, saya sedikit kesaksian tentang kehidupan kekristenan kita. Waktu saya mengiringkan mengisi salah satu Bible study di salah satu komunitas Kristen yang ada di Sumatera Utara, ada seorang jemaat itu bertanya kepada saya, karena saya yang bawa materi pada saat itu. Dia lewat WA, dia ngomong seperti ini, boleh nggak saya pindah gereja kalau saya nggak bertumbuh berbuah di gereja itu? Waktu saya dengar itu, saya minta hikmah sama Tuhan. Saya mau jawab apa sama orang ini, bingung saya. Mau disuruh pindah juga, kalau kelakuannya kayak gini bisa-bisa dia jadi jemaat keliling. Kalau disuruh tinggal di situ juga bisa-bisa dia nanti nggak dengar firman Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada orang yang bertanya ini, Bapak Ibu, begini. Apa alasanmu meninggalkan gereja itu? Karena ada beberapa poin yang membuat kita meninggalkan gereja ini dan akhirnya berpindah. Pertama, kita nggak suka sama Pak Gembalanya. Ya, kita mohon terang-terangan ya Bapak Ibu. Kita nggak suka sama Pak Gembalanya. Pak Gembalanya itu kok nggak pas kalau khotbah. Kok yang di gereja ini kok mantap. Kok kena banget. Saya mau pindah aja deh. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Berarti kamu itu sedang menuruti keinginanmu, bukan keinginan Tuhan. Ingat itu baik-baik. Kalau kau pindah gara-gara khotbah, karena khotbah juga akhirnya nanti Bapak Ibu pindah-pindah gereja terus. Terus ada lagi. Kedua, karena hubungan antara sesama jemaat. Ini ada cerita nyata ini Pak Gembala ya dari sejarah jemaat.
Ini ada jemaat ini ya, mereka ini sudah berbulan-bulan bermusuhan. Jadi strateginya Bapak Ibu, karena jemaat ini jemaat yang kecil, jadi harus bersalaman kalau datang dan pulang. Nah, ibu ini ibu-ibu ya, mohon maaf ya Bapak jadi kenakan untuk hal ini. Jadi ibu-ibu dulu ya. Jadi ibu yang sedang bermusuhan ini katakanlah ibu A dan ibu B. Nah, ibu A ini dia pilih pagi-pagi sebelum ibadah, misalnya ibadah jam 8, dia datang setengah 8 supaya dia duduk di depan. Ibu B pilih juga pas-pas mau firman, setengah 9 dia baru datang. Akhirnya nggak ketemu dong. Bebas dong. Bebas dong, bahasa Jawa gitu. Jadi dia mau menghindar. Jadi yang pertama datang sebelum ibadah, yang kedua datang mau firman. Sekali di dalam Jumat ini Bapak Ibu mohon maaf, karena saya juga sudah menjadi pengerja 1,5 tahun lebih. Jadi saya tahu. Jadi saya sebagai pengerja itu agak pusing sebenarnya. Ada ibu itu datang sama saya, dia cerita, kau lihat itu ibu si Ani itu nggak bagus wataknya. Kau jangan ke rumahnya ya, jangan ke rumahnya, ke rumah saya aja. Datang juga si ibu Ani, jangan kena hasut. Bayangkan betapa dilemanya saya sebagai seorang pengerja. Dan itu dirasakan Bapak Ibu Gembala di sini. Bayangkan bagaimana usaha Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini menambahkan seperti demikian kalau jemaat seperti itu. Makanya jemaat itu kita harus dengar-dengar. Kalau Bapak Ibu periksa Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, jemaat itu diumpamakan seperti apa Bapak Ibu? Seperti apa? Domba. Sepaham semua ya, domba ya. Kenapa kita nggak disebut sebagai kambing-kambing Tuhan? Pernah nggak berpikir seperti itu? Kenapa kita nggak disebut sebagai kerbau-kerbaunya Tuhan? Pernah nggak berpikir seperti itu? Kenapa? Kenapa harus domba? Kenapa harus domba? Kenapa kita orang percaya ini diumpamakan sebagai domba? Karena kita tidak mempunyai kekuatan apapun. Kita mudah tersesat. Kita mudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Di mana letak kekuatan domba? Di gembalanya. Letak kekuatan domba di gembalanya. Letak kekuatan jemaat di mana? Di gembalanya. Gembala itu waktu dulu itu bawa tongkat. Jadi kalau ada jemaat merasa benar dan dia merasa lebih wow dari pendeta, jangan sampai kok diterkam serigala sama singa di luar sana. Karena sekarang itu banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Suatu ketika datang seorang, ya saya bilanglah jemaat, dia tidak muda juga, mungkinlah umur 30 seperti itu. Aku saya masih lupa. Dia tanya sama saya, boleh nggak kita nyebut nama Yahweh? Boleh nggak Bapak Ibu? Ayo kita jawab bersama-sama. Ini sedang di hadapan gereja. Ayo kita berpikir bersama. Boleh nggak kita menyebut Tuhan kita itu Yahweh dan kita tidak bisa menyebutnya sebagai Allah, Yahweh aja? Ada nggak? Pernah nggak berpikir seperti itu? Atau sudah ada di sini seperti itu? Ada banyak loh Bapak Ibu ajaran sesat saat ini. Bapak Ibu harus hati-hati. Makanya dibilang itu Alkitab itu, para nabi palsu dan guru palsu itu menyerupai guru asli. Mereka itu hampir mirip, tapi tidak sama. Mereka itu mengatasnamakan kekristenan, tapi mereka itu bukan berasal dari kekristenan. Saya sudah bergabung di aliran semacam ini Bapak Ibu, namanya Yahweisme. Saya bergabung selama 6 bulan. Bapak Ibu tahu, yang pakai selendang itu jubah putih. Saya berasal dari sana. Tapi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, kenapa akhirnya saya keluar dari sana? Karena kita itu mengatakan orang Kristen yang menyebut Allah itu sebagai orang Kristen yang sesat. Itu nama dewa Arab.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca baik-baik Alkitab, Yahweh itu tidak pernah ada. Tidak ada di Alkitab. Mungkin Bapak Ibu lihat itu YHWH, sebenarnya bukan YHWH, YHVH. Ini sekedar pengetahuan untuk kita. Kalau ada orang mengajak Bapak Ibu mengikuti aliran seperti demikian, ngomong aja seperti ini. Ada enggak orang Yahudi menyebut Tuhan mereka itu sebagai Yahweh? Karena di dalam Ulangan 6 ayat 4 Bapak Ibu dikatakan seperti ini. Shema Yisrael Adonai. Adonai itu sebenarnya kata YHWH, tapi diganti oleh orang Yahudi sebagai Adonai karena mereka menghargai nama yang kudus itu. Saya ulangi sekali lagi ya. Shema Yisrael. Bapak Ibu nanti boleh cari cara pengucapan saya ini. Bapak Ibu boleh koreksi, tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Bisa juga disebut seperti begini. Shema Yisrael Hashem. Hashem itu nama itu. Nama itu berarti nama yang kudus itu tidak boleh disebutkan. Makanya di pembacaan Taurat itu Bapak Ibu, di perjanjian lama, nama YHWH itu YHVH itu tidak pernah disebutkan. Jadi kalau ada orang Kristen berani menyebutkan itu Yahweh, kita ini sekali. Saya ngomong seperti ini, kita ini kadang lebih Yahudi daripada orang Yahudi. Kamu itu loh sudah merdeka. Terus ada orang lagi ngomong sama saya, ini orang Kristen ya, kita nggak boleh makan babi karena ada di imamat itu dilarang. Tak bilang samanya, ini kurang baca Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca nanti di sidang Yerusalem di Kisah Para Rasul 15, itu sudah diatur semua. Orang-orang di luar Yahudi itu boleh nggak menaati apa yang ada di hukum orang Yahudi. Karena ketika kita merdeka Bapak Ibu, makanan itu tidak menyambut keselamatan kita. Jadi ketika Yesus itu bersoal jawab kepada orang Farisi, dia mengatakan seperti begini. Bukan yang masuk di dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut kita. Karena itu berasal dari hati kita. Jadi jangan taruh iman Bapak Ibu dengan hal-hal makanan. Tapi ingat baik-baik, jangan sampai juga Bapak Ibu kolesterol terus makan, tapi aduh, bisa stroke ini orang, bisa masuk JD. Jadi sesuaikan juga dengan kesehatan. Jadi saya mau mengatakan dengan Bapak Ibu semua, ada ajaran-ajaran Kristen yang menyerupai kekristenan, tapi dia bukan dari Kristen. Makanya ada satu ungkapan seperti begini Bapak Ibu. Kamu boleh lahir di dalam gereja, kamu boleh dibaptis di dalam gereja, kamu boleh menikah dan diberkati di dalam gereja. Tapi sayang, kamu tidak saya ini sudah ada di dalam Kristus. Karena banyak orang Kristen ada di dalam gereja tapi tidak di dalam Kristus. Saya ulang sekali lagi. Ada banyak orang Kristen tinggal di dalam gereja tapi tidak di dalam Kristus. Mohon maaf, saya berbicara seperti ini karena saya orang Sumatera Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau suara saya kencang-kencang. Ini pun saya sudah batasi sebenarnya. Saya begini, wah. Jangan sampai saya juga sesak napas di sini. Jadi saya bisa terus angkat. Ingat Bapak Ibu ya, yang saya bilang tadi, Bapak Ibu boleh dalam gereja tapi pastikan Bapak Ibu di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu di dalam Kristus. Amin. Iman dengan percaya. Mohon maaf, mungkin abang cowok yang bagian sini di barisan ketiga, yang sendiri, yang sedang melihat kesana bagian. Oke. Apa menurut Prager seperti dia? Apa bedanya percaya dengan beriman?
Boleh tahu namanya siapa? Maaf. Oke. Terima kasih, brother. Adakah yang bisa bantu saya lagi untuk membedakan apa bedanya percaya dengan beriman? Karena banyak orang Kristen itu hanya berada di tahap percaya tapi tidak berada di tahap beriman. Adakah yang bisa bantu saya, Bapak Ibu? Ayo kita bersama-sama belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sungguh asik. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang itu ada yang ngantuk, berarti saya rasa ya tidak apa. Tapi banyak orang Kristen hanya bertahan atau ada di posisi percaya, tidak di posisi beriman. Percaya itu seperti ini. Ada seorang laki-laki menyatakan cinta kepada seorang perempuan dan perempuan itu menerimanya. Mereka sepakat pacaran. Itu dinamakan percaya. Tapi ketika laki-laki itu mengatakan, ayo kita menikah, jika wanita itu menerima, itu beriman. Bapak Ibu, tangkap dulu sampai sini. Artinya secara singkat seperti ini. Percaya itu, aku tahu kamu mengasihi aku. Tapi kalau kamu beriman, kamu percaya, mempercayakan dirimu. Jadi percaya itu, aku loh percaya tuh. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti baca, kalau bukan di surat Yohanes atau Petrus, iblis itu loh percaya Allah itu berkuasa, tapi mereka nggak beriman. Jadi orang Kristen itu, kita itu jangan sampai hanya bertahan di level percaya, tapi harus beriman. Beriman itu apa artinya? Kita itu mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan, apapun yang terjadi. Jadi kita ini tidak lagi Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu sangat dahsyat, dia mengubahkan hidupku. Tidak hanya sampai di situ, tetapi kamu berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku, mau atur bagaimanapun saya serahkan. Jadi itu sebenarnya beriman. Biarkan Tuhan itu mengatur seluruh hidup kita, bukan kita yang mengendalikannya. Karena kalau Bapak Ibu baca Alkitab baik-baik, dosa itu kan memperhambat. Tapi ketika Bapak Ibu percaya kepada Kristus, Bapak itu beralih dari hamba dosa kepada hamba Kristus. Berarti seorang hamba harus takut kepada siapa? Kepada Tuannya. Tuannya itu siapa? Kristus. Oke, sampai di sini saya akan mengatakan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu bisa kita baca bersama-sama. Kelihatan semuanya ya? Kelihatan semuanya? Lambaikan tangan dong kalau kelihatan. Oke, silakan Bapak Ibu, terima kasih. Dalam hitungan ketiga kita akan membaca bersama-sama mengenai doa itu. 2, 3. Doa adalah orang dunia punya moto, orang apa? Berdoa dan bekerja. Ini salah satu kutipan dari seorang pengkhotbah. Dia berkata seperti begini: doa itu adalah pekerjaan yang tidak terlihat. Amin. Amin. Kurang keras. Amin. Saya berdiri di tempat ini Bapak Ibu karena banyak orang yang mendoakan saya. Saya bisa lulus sekolah kita karena banyak orang yang mendoakan saya. Bahkan saya pernah melayani itu di salah satu di desa. Itu ada seorang ibu janda. Nah, kebetulan juga kita bukan janda ya. Ada ibu janda, dia itu sangat bahagia sekali kalau saya berkunjung ke rumahnya. Jadi dianggap saya itu meskipun ya orang Jawa, saya ini orang Sumatera, dia itu kan lembut kalau ngomong, ya ini sini makan. Saya coba Pak, iya Bu, saya mau masuk. Bayangkan Bapak Ibu, karena perbedaan itu, tapi itu bukan masalah. Ada seorang ibu janda, dia selalu mendoakan saya Bapak Ibu. Bahkan ketika saya datang di rumahnya itu, saya itu seperti anaknya, dia harus kayak gini. Tapi yang samanya, mungkin saya ketemu terkena ibu lagi.
Ya Bapak Ibu ya. Jadi ibu itu begitu dianggap situ sebagai anak, dia selalu mendoakan saya. Dan saya percaya keberhasilan saya atau saya berdiri di tempat ini itu karena doa-doa orang banyak. Itu karena mama saya sering bersimpu di hadapan Tuhan mengeluarkan air mata. Ada banyak juga kita pemuda di tempat ini, jangan merasa bangga kalau masih umur sultan tapi badannya gede seperti itu. Harus perhatikan baik-baik. Papa mamamu itu sudah mencucurkan air mata berapa kali di hadapan Tuhan atas pertumbuhanmu, atas biaya hidupmu, atas biaya pendidikanmu. Makanya kalau ada anak itu nggak hormat sama orang tuanya, saya kepengen itu kayak di perjanjian lama biar dipatuk gagak sekali. Karena kita ini banyak mengabaikan jasa orang tua dalam hidup kita. Jadi di sini saya mengatakan kepada kita, doa itu adalah pekerjaan yang tidak terlihat. Mungkin ada jemaat di sini tugasnya hanya doa itu, dan jemaat yang misalnya pakai tenaga bersih-bersih di gereja, kok ibu itu nggak kerja ya, kok doa terus, kapan aminnya? Nah, saya mau cerita lagi. Di sebuah gereja kita ngomongin diri kita sendiri ya. Mudah-mudahan nggak ada jemaat seperti ini. Di sebuah gereja ini konteksnya lagi bersih-bersih gereja. Terus ada ibu-ibu, ada kelompoknya, pasang-pasang regu. Jadi ada kayak di Korintus itu kelompok Kefas, Apolos, Paulus. Mudah-mudahan di sini nggak ada bentuk-bentuk kelompok seperti begitu ya. Ya, kita satu dalam Kristus ya, amin ya, amin Bapak Ibu ya. Nah, ini punya regu. Jadi sementara orang-orang bersih-bersih, rapi-rapikan kursi, dia kayak disuruh ini Bapak Ibu, dia doa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dia doa terus sampai selesai. Mungkin dia ngintip-ngintip juga. Pas selesai pekerjaan selesai juga doa. Luar biasa loh, dia punya karunia melihat orang selesai kerja, dia selesai doa. Jarang-jarang loh jemaat seperti begitu. Mohon maaf loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tersinggung. Kalau Bapak Ibu tersinggung dengan perkataan saya, berarti Bapak Ibu harus bertobat. Kalau Bapak Ibu lagi tersinggung dan menganggap saya ini terlalu keras, kayaknya Bapak Ibu harus dibaptis untuk kedua kalinya. Ya, bukan hanya sekedar bertobat lagi, dibaptis. Karena kita ini Bapak Ibu seringkali apa ya? Kalau kita lihat jemaat lain bekerja, biarkan dia aja. Bapak itu kuat kok. Kan dia masih umur 30 tahun. Saya kan umur 40 tahun. Tidak seperti itu dalam konteks berjemaat Bapak Ibu. Orang dunia aja bilang kayak gini, sama-sama kita saling membantu, sama-sama kita saling mengerjakan. Di dalam konteks berjemaat kita harus saling bahu-membahu. Gak ada kode untuk waktu ini atau masih berlanjut ini. Jadi kita itu sesama jemaat itu harus saling bahu-membahu Bapak Ibu. Jadi kalau ada pekerjaan kita harus mengerjakan secara bersama. Jujur loh, saya iri ke Bapak Gembala di tempat ini. Ada banyak pemuda itu kerjasama kayak Bapak Gembala ini kok bagus banget dia ngatur pemuda seperti begitu. Jarang-jarang loh ada pemuda kayak gitu ngumpul-ngumpul di teras itu. Kok nyaman sekali mereka tinggal di gereja. Luar biasa loh. Saya banyak belajar. Apakah gereja ini menjadi tempat ternyaman bagi Bapak Ibu atau tempat jauh sendiri? Oke, di sini dikatakan doa adalah pekerjaan yang tidak terlihat dan bekerja adalah doa yang terlihat. Ketika Bapak Ibu berdoa, sebenarnya di situ Bapak Ibu sudah bekerja. Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas untuk menghadap Tuhan supaya Tuhan tolong Bapak Ibu mengerjakan hal itu. Dan ketika Bapak Ibu bekerja, itu sebenarnya kalau bahasanya sekarang itu realisasi atau wujud nyata dari doa Bapak Ibu. Jadi doa tanpa aksi bohong, aksi tanpa doa lebih bodoh lagi.
Ketika Bapak Ibu berdoa dan beraksi, mantap. Tapi ketika Bapak Ibu hanya aksi aja, nggak ada doa, pertanyakan lebih baik. Mari kita saling mengoreksi diri Bapak Ibu ya. Oke, ini salah satu kutipan saya buat Bapak Ibu. Doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa yang dimohonkan setiap saat, bukan sesaat. Karena Tuhan kepengen kita menunjukkan iman kita kepada Dia. Dan yang kedua, doa adalah pembuka pintu keberhasilan. Bukan hanya secara finansial, kaya, bukan seperti itu. Tapi kau berhasil dalam segala apa yang kau kerjakan. Artinya apa? Kau diberkati dan orang yang di sekitar keluargamu diberkati. Jadi doa itu adalah pembuka pintu keberhasilan. Jadi jangan ngomong sama Tuhan kenapa Tuhan nggak berkati dirimu, atau Tuhan tidak berkati Bapak Ibu. Sudah berapa kali Bapak Ibu berdoa? Sudah berapa kali Bapak Ibu bersimpuh di kaki Tuhan? Sudah berapa kali Bapak Ibu menangis di hadapan Tuhan untuk sebuah permohonan? Dan ada lanjutannya. Dan kesetiaan itu memastikan saudara tetap dalam keberhasilan. Jadi sama seperti begini Bapak Ibu. Itu kan untuk kita masuk di gereja itu kita harus buka pintu. Nah, ketika kita membuka pintu itu sama dengan berdoa. Untuk tetap berada di gereja itu Bapak Ibu harus setia. Jadi bisa paham ya? Sama seperti begini. Ketika kita mencintai atau menikahi seseorang, kita hanya butuh menyatakan aku sayang kamu, I love you. Tapi untuk kita tetap di dalam hubungan itu kita butuh kesetiaan. Itu yang saya maksud. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini sangat ringkas sekali saya menyampaikan dan saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di telinga Bapak Ibu, tidak mengenakan di hati Bapak Ibu. Itulah saya. Karena saya tidak sedang mengenakan telinga dan hati Bapak Ibu, saya sedang mengenakan telinga dan hati Tuhan saya. Kalau saya menaruh renungan saya ini untuk kesenangan Bapak Ibu, saya sudah bersalin Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu semuanya kita tetap tekun dalam apa yang kita mohonkan kepada Tuhan.